pagi hari ini untuk kita sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama bendera terlebih dahulu seperti biasa. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan siapkan doanya. Jagat bangkai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Dosen waktu kedua dan kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Apelia di unita Aprawardatul Zakirah Yafi Dwi Anita Yafi C. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ini pertama, apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Ada yang tahu? Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Ini Pak Min akan menyampaikan beberapa tujuan dari materi bab 4 ini ya. Yang pertama, kalian peserta didik bisa menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik kalian bisa mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap hikmah ketika sujud tersebut. Sebelum Pak Min mulai, akan memutarkan video kejadian atau peristiwa
peristiwa yang bisa kalian ambil nanti. Coba diperhatikan. Jadi apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Ketika pertolongan Allah itu datang, terkadang Allah tidak selalu mengirimkan orang-orang yang baik, tapi kadang kita dikirimkan orang yang menjengkelkan seperti tadi, ya, pemuda yang dimintai tolong untuk mengambilkan tongkat tetapi tidak diambilkan, tetapi justru malah menyelamatkan ibu tersebut, ya. Itulah kenapa kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Orang yang selalu mengecewakan atau menjengkelkan itu tidak semua hal yang kita temui itu buruk. Yang kamu kira itu buruk akan tetapi itu adalah jadi apa tadi? Jadi kejadian terkait yang mendapatkan makanan tadi. Jadi setiap rezeki yang kita terima itu wajib kita syukuri. Iya. Oke. Dari kejadian video tentang itu tadi apa yang bisa kalian petik? Apa? Tentang kejujuran, ya. Kejujuran akan membawa kita kepada kesuksesan. Nikmat Allah itu tidak terhingga, Cak. Bila kita hitung dari kesehatan, kenikmatan, ya, keberkahan, kesuksesan. Ya Allah. Ini manfaat syukur dalam Islam. Dan hidup penuh keberkahan, terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, meningkatkan keimanan akan selalu bertambah dan terus bertambah. Yang keempat, dijanjikan surga. Oke, alasan apa lagi untuk tidak bersyukur? Ya. Apakah kalian ada yang cacat di sini? Tidak ada. Kalian anggota tubuhnya lengkap semua. Betul apa tidak? Di sini kalian sehat, utuh, lengkap, anggota tubuhnya? Baiklah, kita mulai dari pengertian sujud. Sujud secara bahasa adalah tunduk, pasrah atau merendah. Secara istilah berarti meletakkan dahi. Nah, adapun hukum sujud syukur, kalau hukum bersyukur adalah wajib. Kenapa wajib? Karena kita harus mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pada setiap harinya. Sedangkan hukum sujud syukur adalah sunnah. Itu merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, adapun rukun sujud syukur adalah yang pertama niat di dalam hati, yang kedua adalah takbir atau bertakbir, yang ketiga adalah sujud satu kali, yang keempat adalah bangkit dari sujud, dan yang kelima adalah salam. Nah, perhatikan syarat sujud syukur. Dalam sujud syukur memiliki beberapa syarat dan ini perlu diperhatikan ketika akan melakukan sujud syukur. Sunnatullahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah Allah ta'ala. Lalu pada saat melakukan sujud syukur adalah membaca doa. Adapun doa untuk melakukan sujud syukur adalah bisa memilih di antara dua doa berikut ini. Doa ini atau ragu dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Kalau bagaimana sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar antara sebelum atau sesudah salam, sifatnya hanyalah anjuran. Artinya, jika terjadi salah posisi sujud sahwi, salat tetap sah. Demikian keterangan Al-Fatihah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Anda berkata sekitar sahur dan sujud, saya akan menjadikan sendirian. Jika tidak berkata-kata, Istilah tadi itu tangan saya pun sujud, maka sujudnya saya akan sendiri diberitakan sujud, tapi aku bisa. Dari video pembelajaran kata
Lanjut kita Pak Min akan menjelaskan ke materi sedikit. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Itu pengertian dari sujud syukur. Apa yang kalian ketahui tentang sujud sapi? Kalau sujud sapi, sambil dilihat bukunya ya. Sujud sapi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika dalil maupun ketika dalam maupun di luar sholat. Ketika kalian mendengar pas ketika sholat kok ada huruf-huruf sajadah, ayat sajadah, langsung sujud. Disunahkan untuk sujud tilawah itu ya. Jadi gunanya berbeda-beda. Sujud syukur, sujud yang dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat atau karunia yang diterima. Nanti sujud syukur ya. Sujud syukur bacaannya apa? Nah, nanti sampai sujud syukur. Ini saya masuk. Ini yang di sini apa? Ini saya tuliskan untuk niat sujud syukur. Sekarang kita bagi kelompok. Belum kita